Aku akan menjelaskan apa itu aturan inferensi pada mata kuliah matematika diskrit. Di sini ada beberapa poin yang akan dijelaskan oleh aku. Yang pertama itu ada argumen pada logika proposisi, yang kedua argumen form, yang ketiga aturan inferensi, dan yang keempat pengaplikasian dari aturan inferensi tersebut. Yang poin pertama, argumen pada logika proposisi. Argumen di logika proposisi adalah sekumpulan proposisi, dan argumen pada logika proposisi ini adalah argumen-argumen yang terdiri atas dua bagian, yaitu premis dan hipotesis. Terdiri dari atas dua bagian, yaitu premis dan kesimpulan. Premis adalah sekumpulan proposisi selain yang terakhir, dan yang kesimpulan adalah proposisi yang terakhir yang disupport oleh premis. Jadi premis-premis ini akan membuat suatu kesimpulan, itu intinya. Contoh dari argumen pada logika proposisi adalah contoh premis 1, semua kucing suka tidur. Terus yang kedua, premisnya kucing tetangga bernama Oyen. Terus yang kesimpulannya adalah maka Oyen suka tidur gitu. Argumen form diberikan sebuah argumen, kemudian ubah argumen tersebut menjadi sebuah argumen form. Argumen form ganti setiap proposisi menjadi sebuah variabel. Contoh premis A, semua kucing suka tidur. B, kucing tetangga bernama Oyen. Kesimpulannya Oyen suka tidur. Disimpulkan dengan karena itu, dapat disimpulkan bahwa therefore. Jadi titik 3 ini bisa dibaca karena itu, bisa juga dibaca dapat disimpulkan, dan juga bisa dibaca therefore gitu. Ini bentuk dari argumen form dari si premis A dan B. Aturan inferensi. Di sini ada yang pertama aturan inferensi modus ponen. Bentuknya adalah jika P maka Q, terus P maka kesimpulannya adalah Q. Gitu. Di sini juga ada corresponding tautologinya. Masuk ke contoh soal modus ponen. Contoh soal misal premis P, Bolang rajin belajar. Misal premis Q-nya itu paham materi. Kemudian dijadikan argumentasi, jika Bolang rajin belajar, maka Bolang paham materi. Ternyata Bolang rajin belajar. Nah, di sini membentuklah jika P maka Q, terus P kesimpulannya adalah Q, Bolang paham materi. Ini membentuk modus ponen yang tadi dijelaskan di sini, di sisi kiri. Masuk ke modus tolen. Aturan inferensi kedua yaitu modus tolen. Modus tolen itu berbentuk jika P maka Q, bukan Q. Kesimpulannya adalah bukan P. Ini juga ada corresponding tautologinya. Selalu ada corresponding tautologi di bawah aturan inferensi formnya ini. Masuk ke contoh soal modus tolen. Premis P, lampu menyala. Terus misal premis Q ada listrik, dibuatlah argumentasi. Jika lampu menyala, maka ada listrik. Ternyata tidak ada listrik, berarti itu kan min Q ya, tidak ada listrik. Jawabannya, kalau disesuaikan dengan argumen formnya ini, kesimpulannya adalah min P. Jadi kesimpulannya adalah lampu tidak menyala, begitu. Masuk ke aturan inferensi ketiga, ada transitivity. Jika P maka Q, Q maka R, kesimpulannya adalah P maka R. Contoh soal, misal premis P, Dani senang menabung. Misal premis Q, uang Dani terkumpul. Terus misal premis R, Dani bisa beli barang. Masuk ke argumennya, jika Dani senang menabung, jika P, maka uang Dani akan terkumpul, maka Q. Terus ke argumen keduanya, jika uang Dani terkumpul, maka Dani bisa beli barang. Jika Q, maka R. Kesimpulannya adalah jika P, maka R. Jadi, jika Dani senang menabung, maka Dani bisa beli barang. Gitu. Masuk ke aturan inferensi keempat, eliminasi. Di sini ada P atau Q, min P maka Q. Contoh soal, misal premis P naik motor, misal juga Q naik bus. Argumennya naik motor atau naik bus, ternyata motornya rusak, berarti bukan motor kan. Jadi kesimpulannya adalah naik bus, gitu.
Contoh kelima, generalisasi. Ini penambahan ya. Jika argumennya adalah P, bisa saja P atau Q nanti kesimpulannya. Ya penambahan saja gitu. Contoh soalnya, misal premis P, saya lapar. Misal premis Q, saya tidur. Argumennya saya lapar, ini P. Terus kesimpulannya, saya lapar atau saya tidur, P atau Q. Bebas ya, sebenarnya di sini saya tidur gitu. Bisa juga saya minum saja gitu. Jadi saya lapar atau saya minum, bisa juga seperti itu. Namanya juga penambahan gitu. Terus aturan inferensi yang keenam, simplifikasi. Dibuat simple. Kalau tadi generalisasi itu penambahan, kalau yang keenam ini adalah simplifikasi, dibuat lebih simple, dibuat lebih sederhana, begitu. Di sini bentuknya adalah P dan Q, maka kesimpulannya P. Terus ada juga P dan Q, kesimpulannya Q. Masuk ke contoh soal. Misal premis P, saya minum kopi. Misal premis Q, makan roti. Dibuat argumennya, saya minum kopi dan makan roti. Disimplifikasi, jadi saya minum kopi saja, begitu. Masuk ke aturan inferensi yang ketujuh, konjungsi. P, Q, kesimpulannya adalah P dan Q. Masuk ke contoh soal. Misal premis P adalah sarapan, misal premis Q adalah mandi. Kemudian argumennya adalah sudah sarapan, terus argumen keduanya sudah mandi. Ini tinggal digabung saja dengan konjungsi, jadi dan gitu. Jadi kesimpulannya sudah sarapan dan sudah mandi. Ini mudah sekali teman-teman. Masuk yang ke terakhir, yaitu resolusi. Bentuk resolusi formnya adalah P atau Q, bukan P atau R. Kesimpulannya adalah Q atau R. Masuk ke contoh soal resolusi. Misal premis P, saya tidur. Kemudian misal premis Q, saya pergi. Misal juga premis R, saya masak. Dibentuk argumentasi dari premis-premis ini menjadi argumen pertama, saya tidur atau saya pergi. Terus yang kedua, saya tidak pergi atau saya masak. Jadi kesimpulannya adalah ini mungkin kesalahan ya, harusnya saya tidur atau saya masak, begitu. Ini ada kesalahan, ini saya tidur atau saya masak. Masuk ke poin keempat penjelasan saya adalah pengaplikasian. Pengaplikasian ini, aturan inferensi ini sangat banyak. Yang saya ambil contohnya adalah mencari barang yang hilang. Contoh dari pengaplikasian yang ada di sini adalah saya kehilangan mantel begitu, mug gitu. Pagi ini Anda mencari mug kopi favorit Anda. Anda ingat fakta-fakta ini. Jadi ketika aku kehilangan barang, aku mengingat sesuatu seandainya gitu. Kemungkinan aku lewati tempat apa. Jadi aku hanya mempersempit kemungkinan lain supaya aku tidak mencari ke tempat-tempat yang tidak mungkin aku kehilangan di situ. Jadi tidak membuang-buang waktu. Jadi dengan mempersempit kemungkinan yang ada. Contoh F1 yaitu fakta pertama. Mug itu terakhir terlihat di meja kerja Anda. Jadi mug itu terakhir terlihat di meja kerja saya, begitu. Terus fakta kedua, semalam saya mendengar suara dari area dapur. Itu fakta keduanya. Dan fakta ketiga adalah pasangan saya sedang mencuci piring sebelum tidur. Saya mulai menerapkan aturan inferensi untuk mencari tahu lokasi dengan ini premis-premisnya yang tadi ya. Inferensi awal menguji lokasi terakhir. Jadi aku setelah mengingat fakta-faktanya, aku mengurutkan di mana awal kali aku kehilangan barang, atau mungkin saja aku tempat kehilangan barang itu. Terus fakta kedua lanjut sampai ke fakta terakhir yang mungkin saja permisalan dari aku terakhir kehilangan barang di sini menjadi akhir dari masalah yang ada. Aturan A, modus ponen. Jika barang terakhir terlihat di X dan Anda terburu-buru, maka barang ada di dekat X. Aksi yang saya lakukan adalah saya periksa meja kerja dan sekitarnya. Hasilnya nggak ada, karena terakhir kali barang terlihat di meja kerja, mungkin saja begitu. Kalau ada berarti maka barang ada di dekat barang meja kerja, begitu. Terus yang kedua, inferensi kedua, masukkan aktivitas lain. Anda kini harus mempertimbangkan fakta lain, F2 dan fakta 3 yang menunjukkan perpindahan barang. Seperti tadi ya, mengurutkan dulu sebelum melakukan aksi yang saya lakukan agar tidak menjadi terbelit-belit. Aturan A2,
dari fakta kedua dan fakta ketiga, jika barang dekat dengan aktivitas pembersihan, F3 ya, pasangan Anda mencuci piring sebelum tidur gitu, dan ada suara perpindahan F2. F2 itu isinya semalam Anda mendengar suara dari area dapur. Maka barang telah dipindahkan untuk dibersihkan. Jadi kemungkinan barangnya telah dipindahkan oleh pasangan saya. Kesimpulannya, Mak pasti sudah dibawa ke dapur. Di inferensi akhir, di inferensi ketiga menentukan status. Setelah tahu Mak ada di dapur, saya perlu tahu statusnya bersih atau kotor. Jadi ketika bersih, berkemungkinan benar bahwa pasangan saya sudah memindahkan barang tersebut saat pasangan saya membersihkan barang-barang begitu. Aturan A3, jika barang telah dibawa ke dapur dan pasangan Anda sedang mencuci piring, F3 ya, yang tadi pasangan Anda sedang mencuci piring sebelum tidur, maka mak tersebut sudah bersih. Aksi yang saya lakukan adalah saya periksa rak piring bersih. Jadi kalau sudah bersih, kemungkinan penemuan mak favorit Anda ditemukan kering dan bersih, tersusun rapi di rak piring. Kesimpulannya, Anda tidak mencari secara acak seperti yang saya jelaskan awal. Jadi pengaplikasian dengan aturan inferensi ini untuk barang hilang adalah saya hanya memperluas kemungkinan area yang tidak saya akan aksikan gitu. Jadi mempersempit kemungkinan yang ada gitu. Hanya itu sih. Terima kasih dari saya, identitas pembuat dari aturan inferensi ini, PowerPoint dan penjelasan ini. Saya sendiri Gilang Hidayat dengan partner saya Ahmad Ramdhani. Terima kasih.